Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, selamat malam. Sehat semua nggih Bapak Ibu. Bersyukur sekali kita tahun ini memasuki masa Advent di minggu yang pertama. Semua anugerah Tuhan. Kalau kita ingat setahun yang lalu bagaimana kita menjalani persiapan Natal di rumah masing-masing, ibadah semua serba online, kegiatan semua dibatasi, dan kita bersyukur di tahun ini akhirnya sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ya, Bapak Ibu tadi di gereja, sekitaran gereja waktu kami datang ke sini dalam kondisi hujan. Tapi puji Tuhan saat ini cuaca sudah cerah kembali. Bagaimana Bapak Ibu masing-masing di tempat Bapak Ibu, apakah mulai hujan atau sudah cerah gitu ya? Tapi semoga apapun cuacanya tidak mempengaruhi suasana hati kita untuk memuji Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita akan memulai persekutuan kita malam hari ini. Kita akan bersama naikkan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 109. Kidung Jemaat 109, kita akan pujikan bait yang pertama dan kedua. Dan untuk minggu Advent di yang pertama ini, tema kita adalah rapuhnya manusia dan bumi. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Hai Mari Berhimpun. Kita pujikan bait yang kedua. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Mari kita siapkan hati kita akan bersama-sama berdoa untuk memulai persekutuan kita di malam hari ini. Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat-sangat bersyukur di malam hari ini untuk hari-hari yang boleh kami lalui selama hampir 1 tahun ini. Kami boleh melewati masa pandemi ini di dalam anugerah Tuhan. Dan saat ini kami boleh sama-sama bersekutu di dalam keadaan yang sehat dan penuh kekuatan dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Dan malam hari ini terlebih lagi kami juga mengucap syukur kalau kami boleh menikmati masa persiapan untuk menyambut Natal, masa Advent ini di minggu yang pertama. Dan biar Tuhan Roh Kudus Engkau yang menyiapkan hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Untuk malam hari ini kami boleh bersekutu dan kami boleh menikmati firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu, biar setiap kebenaran yang disampaikan datangnya adalah daripada Tuhan.
Dan Engkau yang mengurapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu nanti, agar setiap firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Roh Kudus, ajari kami untuk boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Dan biar segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap peralatan yang kami gunakan, setiap jaringan listrik, peralatan multimedia, jaringan internet, semua Tuhan urapi, sehingga tidak ada yang kehilangan koneksi, sinyal kami tetap lancar, persekutuan kami berjalan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan lebih lagi mempersiapkan hati kita. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan sesaat lagi, dan sebelumnya kita akan naikkan pujian Darah-Mu Yesus. Seperti ayat yang akan menjadi dasar dari firman Tuhan di hari ini. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari segala dosa." Biar malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita ada karena darah Yesus yang menyucikan hidup kita. Kerapuhan manusia, kerapuhan dunia ini tidak ada apa-apanya karena Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Kita akan naikkan pujian Darah-Mu Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Kita naikkan pujian ini dari awal sekali lagi. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Bersama kita katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku.
bebaskan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Kami persilahkan Kong Bambang untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Mbak Lia. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, Selamat malam, ya. Bang. Kebetulan hari ini di tempat saya hujan, agak dingin. Ya. Namun meskipun bagaimanapun juga kita ada berkat dari Tuhan. Ya. Hari ini kita mengakhiri bulan November tahun 2021 dan besok pagi atau nanti malam jam 12 kita sudah masuk ke bulan Desember. Di mana untuk bulan Desember bagi kita adalah satu kebahagiaan karena kita akan merayakan perayaan Natal nantinya. Nah itu maka puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh bertemu dalam persekutuan doa masa Advent yang pertama. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan saudara kami iman di GKJ Mijen, meskipun masih secara Zoom. Namun kami percaya Tuhan bahwa di masing-masing tempat kami berada, kami menyatukan hati kami untuk bersama-sama ingin memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan sapaan firman-Mu, dan merenungkannya untuk menjadi pegangan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau buka dan hati pikiran kami, di dalam kami akan menerima firman-Mu pada malam hari ini. Dan untuk hamba-Mu yang terbatas di dalam kemampuannya, yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena Engkau tuntun, Engkau rapi, Engkau bimbing, sehingga apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu, dan karena Engkau sendiri Tuhan yang memakai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Untuk saudara kami yang lain yang mungkin pada saat ini belum dapat mengikuti Zoom itu Tuhan, dan juga Engkau berkati, Engkau berikan kesempatan untuk ada yang lain supaya mereka pun boleh sama-sama dengan kami untuk selalu mengadakan persekutuan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dosa dan kesalahan kami Tuhan, kiranya Engkau ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ria bahwa malam hari ini kita akan mengangkat tema rapuhnya manusia dan bumi. Rapuhnya manusia dan bumi. Adapun bacaan diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 1 Yohanes 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan tema Allah adalah terang dan Kristus pengantara kita. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia,
Namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sejauh ini pembacaan kita, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan mungkin anak-anak yang ikut, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang kita angkat tadi adalah rapuhnya manusia dan bumi. Namun kalau sebelum ini kita membaca dulu dari Kejadian, di mana Kejadian bab pertama tentang penciptaan langit, bumi seisinya, kita akan temukan betapa waktu itu sukacitanya hati Tuhan. Dalam ayat 31a, Kejadian 1 ayat 31a dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Berarti waktu menjadikan manusia, waktu menjadikan bumi, semuanya dilihat oleh Tuhan dalam keadaan sungguh amat baik. Awal mula bumi manusia dijadikan Tuhan itu memang benar-benar sungguh amat baik. Lalu kalau malam hari ini kita mengangkat tema rapuhnya manusia dan bumi, ini sudah dapat dipastikan bahwa kondisi manusia dan bumi pada saat ini sudah tidak sebaik ketika dijadikan oleh Tuhan. Ini bukan karena faktor usia. Kalau faktor usia itu orang yang sudah rapuh, sudah tua, meninggal, diganti ada yang lahir baru, ya, kuat lagi dan sebagainya. Bukan faktor usia masalahnya. Tetapi hal ini lebih disebabkan karena kesalahan manusia yang sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangan yang diberikan Allah.
Waktu itu manusia diberi kewenangan oleh Tuhan Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas segala binatang, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam hal ini, manusia banyak yang salah mengartikan kata berkuasa. Di mana yang seharusnya berkuasa yang dimaksud di situ adalah harus memelihara, melindungi, dan memanfaatkan dengan baik. Tetapi yang dilakukan manusia adalah menguasai. Sehingga tidak segan-segan manusia berbuat sesuka hati. Misalnya, ketika mencari ikan, seharusnya mencari ikan sesuai menurut kebutuhan. Pakai jala, pakai pancing cukup. Tapi apa yang dilakukan? Pakai pukat harimau. Sehingga ikan yang kecil-kecil ikut terkena. Padahal itu tidak dikonsumsi, mati belakang. Mending kalau kecil-kecilnya itu ikan teri, masih bisa dimanfaatkan. Nah, kalau ikan yang kecil-kecil yang nggak bisa dikonsumsi, nah itu merusak lingkungan dan generasi ikan akan berkurang. Demikian juga kadang-kadang nggak cukup dengan itu, pakai bahan peledak, sehingga ikan yang itu banyak yang mati sia-sia. Kemudian ada perburuan binatang liar, penambangan pasir liar, sehingga hal-hal yang semacam itu akan merusak ekosistem lingkungan. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbuat sesuka hati tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah dosa. Tidak memperhatikan kehendak Tuhan sama artinya dengan hidup yang terpengaruh oleh roh kegelapan dengan segala tipu dayanya. Bagi orang percaya yang mengaku sebagai anak terang, bila masih hidup di dalam kegelapan, berarti berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Seperti tadi disebutkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 6. Dan perbuatan itu adalah jelas-jelas dosa karena melanggar apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Adanya orang-orang yang tidak menjaga diri atas segala godaan dan rayuan dari roh kegelapan akan mengakibatkan rapuhnya manusia yang akhirnya mempengaruhi juga rapuhnya bumi. Ada hubungan antara rapuhnya hak manusia dan rapuhnya bumi. Hal ini sebab sikap perilaku dan perbuatan manusia yang rapuh karena menyimpang dari kehendak Tuhan, di bumi ini pun kemudian muncul berbagai macam permasalahan yang memprihatinkan. Satu contoh yang baru-baru ini saja, dengan tersebarnya COVID-19, Corona, banyaknya pasien COVID-19, bahkan banyak juga yang meninggal. Ini karena manusia yang tidak mau belajar taat mematuhi peraturan protokol kesehatan sebagai usaha untuk memutus rantai tersebarnya virus. Begitu tahu, wah sudah nurun, virusnya sudah perkembangannya sudah menurun, mereka terus sesuka hati, ya.
cuci tangan males, kumpul dengan orang banyak nggak pakai masker. Kalau sekarang nggak pakai masker karena saya sendirian, ini nggak apa-apa ini. Belum lagi nggak mau jaga jarak dan sebagainya. Ini benar-benar bukannya memutus mata rantai penyebarnya virus, tapi justru malah menjadikan sarana lebih tersebarnya virus. Sehingga apa? Akan merugikan diri sendiri maupun juga merugikan orang lain. Padahal yang namanya mau belajar taat mematuhi peraturan pemerintah sebenarnya juga sebagai pembelajaran. Pembelajaran untuk kita itu taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Kita bayangkan, kalau mentaati peraturan pemerintah yang kelihatan saja tidak mau, apalagi mentaati kehendak Tuhan yang kita tidak tahu. Hanya dapat kita rasakan, kita tidak bisa melihat. Inilah yang sering dilakukan orang. Karena merasa dirinya sudah diberi kewenangan. Aku toh diberi kewenangan. Berkuasa atas bumi. Berkuasa atas ikan dan sebagainya. Sehingga dia berlaku sesuka hati. Bahkan terhadap Tuhan pun berlaku sesuka hati. Apa akibatnya? Rapuh. Rapuh di dalam imannya. Karena tergoda dengan pemikiran yang keliru. Manusia tidak lagi mau setia melakukan kehendak untuk memelihara, melindungi, memanfaatkan dan melestarikan alam sehingga bumi jadi rapuh. Manusia yang tidak mau taat membuang sampah sembarangan, apalagi sampah itu sampah plastik, sampah aluminium atau styrofoam yang membutuhkan waktu lama untuk dapat terurai dalam tanah, ini akan merubah struktur tanah yang berakibat tanaman dan pepohonan tidak dapat tumbuh dengan baik. Penambangan liar, hutan-hutan, hutan menjadi gundul, berpotensi mendatangkan banjir dan tanah longsor. Bahkan pembakaran hutan maupun asap pabrik atau asap kendaraan yang berlebihan, ini dapat menimbulkan polusi udara yang sudah barang tentu dapat mengganggu kesehatan. Akibatnya apa? Dari bencana-bencana itu, banyak orang meninggal akibat bencana karena ulah manusia itu sendiri. Dan semua itu benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Semua itu menunjukkan bahwa manusia ini makhluk yang rapuh. Rapuh karena kesalahan dan dosa yang dilakukan. Kesalahan dan dosa itu menyebabkan alam ini juga menjadi rapuh. Dan rapuhnya alam pada akhirnya akan menghancurkan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia, termasuk kita ya, harus bertobat. Mari. Di masa Advent ini kita mengakui segala salah dan dosa kita dan melakukan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita surat 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10 mengajak kita untuk menyadari kesalahan dan dosa kita. Untuk kemudian bertobat. Kita bertobat untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Tuhan Yesus. Seperti yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Kan Yohanes Pembaptis pernah berseru, bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Mau diberi, mau bertobat, dan mau dirinya dibaptis. Ini artinya mau menempatkan diri di dalam Kristus. Bertobat
dan mau dibaptis, artinya mau menempatkan diri di dalam Yesus. Dan barang siapa yang menyatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu tadi disebutkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Dengan begitu Bapak Ibu, maka Advent Natal akan menjadi lebih bermakna dan tidak terasa hambar bagi kita. Karena kita tahu betul apa sih makna daripada Advent itu. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan itu. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra itu pernah mengatakan, Bapak Ibu, bahwa Advent dan Natal sering terasa hambar. Hal ini sangat boleh jadi karena kita kurang mengharapkan kedatangan dan kehadirannya. Kita kurang menempatkan diri di dalam Kristus karena kurang merasa membutuhkan Dia. Kita kurang membutuhkan Dia karena kita kurang menyadari adanya keberadaan hidup kita. Kurang menyadari ketidakberdayaan kita dalam mengatasi persoalan hidup. Juga kecenderungan buruk dari diri kita. Ini pernah saya alami, Pak Ibu. Pengalaman saya waktu kecil. Waktu kecil, ya, itu kalau Natal, nah, itu yang dalam angan-angan saya waktu itu adalah perayaannya. Wah, nanti ada perayaan, mesti ada hiburannya. Ya. Habis itu nanti baru Natalan makan-makan. Loh, makannya makanan yang enak-enak. Itu dulu, waktu kecil seperti itu. Yang ada di dalam pikiran saya begitu. Mengapa? Karena waktu kecil saya belum menempatkan diri saya di dalam Kristus. Yang saya tempatkan di sini adalah pesta Natal kuwi, yo rame-rame, mangan-mangan, ya, kumpul-kumpul, ya, dan sebagainya. Hanya itu. Belum menempatkan diri di dalam Kristus. Padahal karena hal yang demikian itulah maka kadang-kadang Natal di dalam diri kita merasakan hambar. Kalau yang kita harapkan nggak terjadi. Satu contoh misalnya, mengharapkan, wah, engkau bar Natalan, makan-makan, makanannya, wah enak-enak. Bar jebule mengentuk sego gudangan. Ya. Kelongso. Atau, wah, nanti Natalan, nanti ya, hiburannya begini. Tapi nyatanya karena situasi ya tidak seperti yang diharapkan, ya, jadi hatinya hambar. Karena apa? Belum menempatkan dirinya di dalam Kristus. Dirinya hanya ditempatkan pada kesukaan jasmania. Belum ditempatkan di dalam keinginan kebahagiaan surgawi seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, inilah kecenderungan buruk dari kita, orang-orang yang terbujuk rayu oleh godaan-godaan roh kegelapan. Kita sering tidak peka dan peduli semuanya itu karena kita tidak mau atau kurang merenungkan keadaan sekeliling kita. Supaya pandemi Natalan mengkoyo ngono ngersula. Lho majerise iki piye to? Oh ya ono pisungsung lho, kuwi pendak minggu ya pisungsung lho kok mengkoyo ngene tok. Ini karena kita tidak peka terhadap lingkungan, terhadap keadaan. Karena mengapa tidak peka? Karena belum menempatkan diri kita di dalam Kristus. Kita masih menempatkan diri kita di dalam kesukaan duniawi. Ini yang harus kita hindari sehingga kita tidak menjadi rapuh. Kita tidak menjadi manusia yang rapuh. Saat ini kita diingatkan Bapak Ibu dalam 1 Yohanes
1 ayat 6 dan 8 yang mengatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia Tuhan Yesus, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi, dalam menyambut Natal, memasuki Advent ini, yang penting adalah bagaimana kita merefleksikan terang Tuhan. Jangan sampai kita hidup dari ini anak-anak Tuhan, tapi masih hidup di dalam kegelapan, di dalam keinginan-keinginan duniawi yang diutamakan. Ini artinya kita menipu diri kita sendiri. Kita enggak hidup di dalam kebenaran yang ada di dalam kita. Kita kan sudah dibenarkan oleh Tuhan. Darah Yesus menyucikan kita, itu membenarkan kita. Maka seharusnya ada momen-momen semacam ini, kita refleksikan terang Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di sekitar kita, di masyarakat kita, dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jika dengan demikian, tidak ada kesempatan roh kegelapan untuk merayu kita sehingga kita menjadi rapuh. Melalui hidup di dalam Allah, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kalau kita tempatkan diri di dalam Allah, di dalam Yesus, kita akan beroleh persekutuan. Kalau masing-masing mau menempatkan diri di dalam Yesus, akan menjadi suatu persekutuan yang kuat. Dan Yesus adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan dosa kita saja, tapi untuk dosa seluruh dunia. Dengan orang luar melihat bagaimana persekutuan kita dengan Yesus, bagaimana kita menempatkan diri di dalam Yesus, orang luar akan menilai, oh, begitulah pengikut Yesus. Ada damai di dalam kehidupan. Karena dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Sehingga kita bisa berdamai lagi dengan Allah. Yang dulu berdosa, kita putus hubungan dengan Allah. Tapi karena Tuhan Yesus, kita bisa bersekutu lagi dengan Tuhan Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bertobat dan melakukan hal yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi berbuat sesuka hati kita, tetapi hendaklah perbuatan kita selalu kita arahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus selalu menjaga diri, hati-hati dan waspada terhadap setiap godaan dan rayuan dari roh kegelapan yang menginginkan kita semakin rapuh. Tapi tempatkan diri kita di dalam Kristus, karena darah Kristuslah yang menyucikan kita dari segala dosa. Hendaklah kita selalu menjaga kehormatan dan kemuliaan kasih setia dan kasih karunia Tuhan. Dengan rajin berdoa, beribadah yang baik, lebih baik, yang terbaik untuk kemurnian, kekudusan, dan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Selamat memasuki masa Advent, kedatangan dan kehadiran Tuhan Yesus benar-benar, kalau mau kita rasakan, akan sangat bermakna bagi kehidupan kita. Haleluya. Amin. Kami kembalikan Mbak. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang dibawakan oleh
Bung Bambang pada malam hari ini pada persekutuan doa Advent yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang telah diwartakan gereja pada saat ini, pada malam hari ini, kita akan menerima persiapan perjamuan kudus atau pendadaran yang nanti kita akan menerima sakramen perjamuan kudus pada tanggal 5 dan 12 serta 19 Desember, terkhusus untuk di Indo pada nanti tanggal 19 Desember, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana sakramen perjamuan kudus adalah sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga yang dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud satu, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang sakramen perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Keempat, sakramen perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus pada nanti tanggal 5, 12, dan 19 Desember, marilah kita saat ini, masing-masing dari kita, menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing. Nanti saya minta tolong untuk mic-nya dihidupkan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan dibangkitkan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak Ibu, saat ini sebelum menjawab pertanyaan, saya berikan waktu untuk bersaat teduh.
Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan bertanya kepada masing-masing Bapak Ibu Saudara, bagaimana jawab dari Ibu Ratina? Iya. Ya. Bagaimana jawab dari Ibu Sawina? Bagaimana jawab dari Bapak Yohanes Tohari dan Ibu Sri Utaningsih? Ya, siap untuk mengikuti jamuan. Bagaimana jawab dari Kong Bambang? Mengikuti perjamuan dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab dari Eyang Naryo Kakung dan Eyang Purwaningsih? Siap, Pak Pendeta. Bagaimana jawab dari Ibu Dina Tiningrum? Siap dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab dari Pak Julius Udiono? Bagaimana jawab dari Bu Wiwi? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab dari Ibu Nita? Bagaimana jawab dari Ibu Yuwana dan Eyang Elizabeth? Dengan segenap hati. Bagaimana jawab dari Pak Basworo dan Ibu Pak Basworo? Derek Pak, dados tamu. Dados tamu. Bagaimana jawab dari Bu Vina dan Mbak Vika? Panya, ya, dengan Panya? Bagaimana jawab dari Bu Wahyudi dan Pak Wahyudi? Ya. Siap. Bagaimana jawab dari Ibu Nena? siap dengan segenap hati. Bagaimana jawab dari Ibu Cahyati Santun? Siap untuk mengikuti. Bagaimana jawab dari Manuel Surya Kaputra? Ya, Pak Didi, Bu Kartini? dengan sepenuh hati. Bapak Ibu nyuwun tulung yang nomor menika sinten nggih? 9776767. Bagaimana jawab dari Ibu Sawina? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih Bapak Ibu atas jawaban yang diberikan. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan akan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Allah. Maka dari itu, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang mengaku dari hati kami untuk kami siap menyambut perjamuan kudus yang Tuhan sudah sediakan pada nanti tanggal 5, pada nanti tanggal 12 dan 19 Desember. Kiranya Tuhan senantiasa memantapkan langkah kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami berkat, sehingga kami dapat mengikuti
perjamuan kudus-Mu dengan baik, seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus, dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tunggu saya kembalikan kepada Mbak Lia. Monggo. Terima kasih Bapak Pendeta Denny Irawan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita akan Bapak Ibu nanti bisa simpan dibawa ke gereja pada hari Minggu atau mungkin ditransfer ke nomor rekening yang ada di warta gereja. Dan sambil mengumpulkan persembahan kita akan menaikkan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 120 bait yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat 120 bait yang pertama dan kedua, Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Bait yang kedua. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegah. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan sekaligus berdoa penutup, saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Denny Irawan untuk dapat berdoa. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali siapkan hati dan diri kita untuk menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, pada malam hari ini kami mengucap syukur kembali kepada-Mu ya Yesus, bahwa dalam kehidupan kami tiada henti kami mengucap syukur Tuhan atas berkat anugerah yang Tuhan telah sediakan kepada kami. Tuhan, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu telah menerima sabda kebenaran firman-Mu, telah Engkau juga beri kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami sungguh sangat bersuka cita karena itu merupakan kesempatan, karena anugerah Tuhan yang kami terima. Biarlah kami Tuhan dapat memelihara firman yang Tuhan sudah taburkan kepada kami. Untuk kami terus kelola dalam kehidupan kami. Untuk kami senantiasa menjaga bumi ini, menjaga sesama kami dengan kasih Tuhan. Tuhan yang ada di surga, pada saat ini Tuhan, kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tengah sakit, baik yang
sedang mengalami sakit penyakit ataupun dalam masa pemulihan, kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, biarlah Tuhan senantiasa merawat, bahkan menyembuhkan melalui bilur-bilur-Mu yang ajaib. Kami yakin dan percaya di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, ada kesembuhan yang nyata bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami berdoa melalui makanan, minuman, serta obat-obatan yang ada. Itu semua Tuhan, sarana kesembuhan-Mu untuk saudara-saudara kami ini dapat merasakan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga yang dengan penuh kasih setia melayani. Biarlah Tuhan juga memelihara mereka dengan berkat-berkat-Mu, dengan kesehatan, dengan kasih setia, sehingga dapat melayani saudara-saudara kami yang tengah sakit ataupun dalam masa pemulihan ini dengan baik dan penuh cinta ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang ada di sorga, pada saat ini kami juga berdoa bagi gereja kami, GKJ Mijen, kiranya Tuhan memberkati, terkhusus Tuhan dalam masa-masa saat ini, masa Advent dan masa Natal yang akan kami lalui, biarlah Tuhan senantiasa hadir, senantiasa Tuhan menyertai gereja kami, sehingga kami dapat menyambut-Mu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kami serahkan setiap rencana program yang ada ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkati kami, masing-masing kami, pekerjaan kami, kegiatan kami, sekolah kami. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang ada di surga, kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan juga menyertai bangsa kami dengan setiap problematikanya. Tuhan kiranya berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan setiap jajarannya yang dengan penuh kasih setia melayani bangsa kami. Biarlah bangsa kami ini dapat mencerminkan kerajaan-Mu di dunia ini dengan penuh hadirnya damai sejahtera yang nyata yang dapat kami rasakan masing-masing dari bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga menyerahkan persembahan kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mau sucikan, Tuhan mau kuduskan persembahan kami ini supaya menjadi layak dan harum di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang mengelola persembahan kami, biarlah Tuhan juga berikan roh tanggung jawab supaya dapat mengelola persembahan kami ini dengan baik dan bijaksana. Tuhan yang ada di surga, kami saat ini akan menutup persekutuan kami, biarlah Tuhan juga menyertai kami masing-masing. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dari awal hingga akhir. Kalau sebentar kami akan menutup, biarlah Tuhan memberkati, baik kami yang akan beristirahat ataupun kami yang akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang ada di sorga, dan terima kasih juga Tuhan sudah limpahkan berkat kepada kami. Dan saat ini bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Sebagai penutup kita akan naikkan pujian ini bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Biarlah pujian ini juga menjadi doa kita, bahwa kiranya Tuhan memberkati kita
dan menjauhkan segala malapetaka dari hidup kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan menjawab doaku. Demikian persekutuan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu kita sekalian.